Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Faiz Fauzan akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam ruang talk show Bahas Tuntas. Hingga hampir 2 pekan sejak jasad ditemukan, polisi masih belum mengambil kesimpulan penyebab kematian keluarga tersebut. Jasad satu keluarga berisi 4 orang ini pertama kali ditemukan pada Kamis 10 November. Hasil otopsi menyebutkan keluarga Kalideres ini tewas karena tidak makan dan tidak minum dalam waktu cukup lama. Satu keluarga yang meninggal ini terdiri dari 4 orang. Ada sepasang suami istri bernama Rudianto Gunawan 70 tahun dan Reni Margareta Gunawan 68 tahun. Ada pula anak mereka Dian Febiana 40 tahun dan Ipar Budianto 69 tahun. Yang menyebut kematian 4 orang yang penuh kejanggalan diduga ada hubungannya dengan praktik keagamaan oleh sekte sesat. Dugaan satu keluarga ini merupakan sekte apokaliptik, diperkuat kabar ditemukannya beberapa buku doa pada tempat kejadian perkara. Untuk lebih spesifik lagi, kami sudah menghadirkan beberapa pembicara yang akan membahas tuntas kematian satu keluarga di Kalideres yang masih menimbulkan tanda tanya bagi semua orang. Sebelum lebih dalam lagi membahas kasus ini bersama narasumber, kita lihat rekan kita yang bertugas di tempat kejadian perkara. Saya di sini Fatul Rahman, penyidik kepolisian daerah Metro Jaya mengungkapkan satu keluarga beranggota 4 orang di Kalideres, Jakarta Barat yang ditemukan meninggal dunia oleh warga. Ternyata dari hasil penyelidik diketahui sebagai dari mereka sudah tidak bernyawa sejak 13 Mei 2022. Pihak kepolisian mengungkapkan korban meninggal dalam peristiwa tersebut adalah suami istri pemilik rumah atas nama Rudianto dan Reni Margareta, kemudian Dian, anak, dan Budianto, Ipar Rudianto. Kasus penemuan satu keluarga meninggal dunia itu terungkap kepada publik ketika Ketua RT setempat mencium bau busuk dari dalam rumah korban pada Kamis 11 Oktober 2022 sekitar pukul jam 6 WIB. Ketua RT langsung melapor ke Polsek Kalideres soal temuan bau busuk itu. Selanjutnya, bersama polisi, Ketua RT akhirnya memaksa masuk ke dalam rumah tersebut. Polisi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi. Setelah itu, keempat korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk proses otopsi. Laporan dari saya akan kembalikan ke studio. Baik pemirsa, di sini sudah hadir 3 narasumber. Yang pertama ada Mbak Ernia Nurjana dari psikolog forensik dan Mbak Lita Lidiana dari pakar hukum dan ada Mbak Walia dari pihak kepolisian. Polisi mengungkap penyebab kematian di Kalideres bukan karena kelaparan, namun polisi juga belum mengungkap penyebab pasti kematian korban. Baik, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami psikolog forensik. Selamat sore Mbak. Iya, sore. Baik Mbak Ernia Nurjana, ada fakta-fakta baru yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian. Memang sampai saat ini kita belum tahu apa penyebab kematiannya, tetapi polisi sudah menyangkal kalau kematian ini akibat kelaparan. Di sisi lain ditemukan adanya setumpuk sampah bekas makanan. Tetapi kita tahu yang ditemukan polisi korban seluruhnya tidak ada makanan dalam lambungnya. Bagaimana Anda mengaitkan fakta-fakta ini, Mbak? Kalau saya menjelaskan tentang faktor atau penyebab kematian dalam keempat kategori, yang pertama seseorang dapat meninggal karena faktor alami. Entah itu karena genosida atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Ini merupakan contoh faktor alami yang membuat seseorang meninggal. Kemudian yang kedua ada faktor kecelakaan. Misalnya hanyut terseret banjir, tertabrak, ini merupakan contoh insiden atau kecelakaan. Nah, yang ketiga ada bunuh diri dan yang keempat ada dibunuh, meninggal karena dibunuh. Nah, sepintas lalu ketika dikatakan bahwa jenazah tersebut meninggal dalam kondisi lapar, memang saya juga masih bertanya-tanya bagaimana kondisi lambung kosong atau perut kosong itu bisa secara populer ditafsirkan sebagai lapar. Itu satu hal. Nah, yang kedua, sepintas kata lapar itu berasosiasi dengan kondisi alami, faktor natural. Jadi seakan-akan 4 jenazah tersebut semuanya meninggal karena faktor alami. Tapi mari kita bayangkan, andaikan ada 3 orang dipaksa lapar
oleh seseorang, tidak diberikan akses makanan apapun, kemudian sampai meninggal dunia. Lalu pihak yang melarang 3 orang tersebut untuk tidak makan ini memilih untuk menghabisi hidupnya juga. Maka alih-alih ini faktor alami atau natural, justru ini terkesan sebagai kombinasi antara bunuh diri atau pembunuhan. Tapi pemikiran perspekulasi menurut saya satu dari sekian opsi tetap harus diuji oleh pihak kepolisian. Baik, kalau dengan melihat ini, polisi juga sempat mengatakan waktu kematian yang berbeda-beda. Kemudian ditemukannya juga adanya faktor barus. Berarti ini juga yang menguatkan tanggapan Anda terkait ada 2 kejadian, yaitu bunuh diri dan pembunuhan. Atau Anda bisa membaca terkait dengan motif dari mana lagi, Mbak? Baik, berdasarkan pemberitaan media massa yang saya simak, yang pertama adalah kondisi rumah yang relatif tertata rapi. Kemudian yang kedua, pihak keluarga sengaja memutus aliran listrik dengan kata lain, atau ada pesan bahwa mereka tidak ingin aliran listrik tetap menyala. Kemudian yang ketiga, media juga menginformasikan bahwa posisi jenazah 4 orang itu tidak bergelimpangan atau tidak kesana kemari atau tidak keluar, tapi posisi jenazah tersebut dikabarkan berada di titik tertentu dalam kondisi yang juga relatif tertata. Dari 3 hal ini saya berspekulasi bahwa entah sebagian atau seluruh jenazah tersebut semasa hidupnya memang berniatan untuk mengakhiri hidup mereka dengan penuh kedamaian. Dengan kata lain, sekali lagi tidak ada kegaduhan, tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan yang bisa kita pandang sebagai hal-hal yang negatif atau yang mencurigakan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi karena kita masih akan memberikan informasi terkait kasus kematian satu keluarga di Kalideres. Tetap di Ruang Talkshow, bahas tuntas. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di Ruang Talkshow. Banyaknya spekulasi-spekulasi yang timbul di media sosial mengenai kematian satu keluarga di Kalideres ini. Untuk pembahasan lebih spesifik lagi, sudah bergabung bersama saya dari pihak pakar hukum dengan Mbak Lita. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Membahas mengenai kasus kematian yang terjadi di Kalideres ini. Pada kasus kematian 4 orang dalam satu keluarga ini yang belum terungkap telah memberikan ruang bagi beragam spekulasi liar publik yang belum bisa dibuktikan. Bagaimana menurut Mbak Lita sebagai pakar hukum? Menurut saya, polisi perlu mengungkapkan kasus ini secara transparan, sebab spekulasi liar yang bermunculan itu dianggap tidak adil bagi korban dan keluarganya. Kasusnya memang bisa dianggap unik untuk mendapatkan perhatian yang cukup besar karena di dalamnya ada unsur kelaparan. Masa di zaman sekarang ada orang yang mati kelaparan. Itulah yang membuat orang-orang kaget. Ruang kosong itulah yang menjadi sumber konspirasi yang belum dapat dibuktikan. Penemuan itu bermula dari bau busuk yang dicium oleh warga sejak setelah sebelumnya yang tertuju pada rumah korban. Setelah itu tidak ada sautan dari korban. Warga pun mendobrak rumah itu dan menemukan 4 mayat tersebut. Tim penyidik menemukan keempat korban dalam waktu dan ruangan yang berbeda. Seperti itu, Mas. Baik Mbak Lita, banyaknya beragam spekulasi liar publik yang belum bisa dibuktikan. Kemudian bagaimana bisa spekulasi itu muncul? Memang spekulasi liar terkait kasus ini banyak muncul di media sosial.
juga yang kemudian diisi oleh spekulasi liar. Memang di media sosial kita tidak bisa mengontrol ya, namun di media arus utama kita bisa mengkritik. Tapi konspirasi yang beredar banyak di media sosial seperti TikTok, ada yang menyamakan kasus ini seperti kasus Burari di India, tapi kita belum tahu penyidikan resminya seperti apa. Ada juga yang menghubungkan dengan sekte apokaliptik, tapi itu kan belum bisa dibuktikan. Kemudian tindakan yang paling penting saat ini yaitu bagaimana polisi mengungkap kasus ini secara akurat dan menghindari pernyataan-pernyataan yang memicu spekulasi liar. Karena ketika ada spekulasi yang diberitakan secara liar di media sosial akan menjadi sumber konspirasi baru. Hal itu juga penting dilakukan sehingga tidak menjadi liar isunya. Di sini saya mengingatkan media-media arus utama untuk tidak terjebak dalam spekulasi yang sensasional. Ketika memberitakan kasus ini, spekulasi liar sensasional justru akan muncul di media sosial yang justru sulit dikontrol. Saya berharap media bisa membawa pembahasan kasus ini, mendiskusikan kasus ini secara lebih rasional. Soal bagaimana kita harus menanggapinya, kemudian memberikan ruang pada fakta dan jangan terjebak pada spekulasi. Begitu Pak. Kasus kematian 4 orang di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat masih belum terungkap. Hasil otopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Polri tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh para korban. Untuk mendalaminya telah bergabung bersama kami ada Polres Metro Jakarta, Mbak Awalia. Selamat sore. Sore Mas. Mbak Awalia, apa saja temuan-temuan yang mungkin bisa disampaikan mengenai keempat jenazah yang ditemukan membusuk ini, Bu? Ya Mas, yang perlu kami sampaikan pada saat kami melaksanakan olah TKP, pada saat kami masuk, kami menemukan ada 4 jenazah, yaitu 2 jenazah laki-laki dan 2 jenazah perempuan. Pada saat kami masuk, posisi jenazah pertama yang kami temukan itu berada di posisi terlentang, yaitu di sofa. Kemudian di kamar kita menemukan 2 jenazah, yaitu yang kami duga ada ibu ini dan Dian. Yang diduga juga posisi jenazah ini yang satu berada di atas kasur dan yang satunya di bawah. Kemudian ada 1 korban lagi yang kami temukan, yaitu posisi ada di kamar paling belakang sendiri yang kami duga itu jenazah Pak Rudianto. Jenazah Pak Rudianto dan ibu ini berbeda pembusukannya, lebih kering bisa dibilang ya Mas, daripada 2 jenazah yang lainnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi karena kita masih akan memberikan informasi terkait kasus kematian 1 keluarga di Kalideres. Tetap di ruang talkshow, bahas tuntas. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di ruang talkshow. Baik Mbak Awalia, kami juga ingin tahu mengenai hasil olah TKP ulang apa yang bisa disampaikan, Bu, selain ada dugaan kelaparan. Jadi pada saat pemeriksaan olah TKP itu sempat adanya dugaan kelaparan. Tetapi pada saat pemeriksaan olah TKP ulang kemarin bisa dikatakan ini bukan soal mati kelaparan ya, karena dari hasil penyidikan sementara kami menemukan beberapa bekas bungkus makanan. Kemudian selain itu juga komplek tersebut bisa dibilang komplek lingkungan yang berada ya Mas ya. Bisa
cukup berada gitu, bukan komplek yang kekurangan. Jadi jauh kemungkinan dari penyebab karena kelaparan si matinya. Terus juga memang sifatnya temuan ini saling melengkapi gitu. Dalam pemeriksaan olah TKP kemarin juga kami menemukan tumpukan sampah yang ada di dalam rumah. Nah, tumpukan sampah ini bisa kita asumsikan untuk sementara kenapa kok buang sampahnya di dalam gitu, tidak di luar seperti biasanya. Kemudian bisa disimpulkan juga hubungan antara keluarga ini dengan warga sekitar itu, apa memang keluarga ini bisa dibilang mengurung diri atau bagaimana, kita juga masih belum menindaklanjutinya seperti apa. Terus juga selain itu kami menemukan memang benar yang Mas bilang adanya kapur barus, kita juga menemukan itu ada di meja gitu ya. Entah dokter juga menyatakan karena kapur barus ini bisa dibilang untuk menghilangkan bau gitu. Namun kami masih belum memastikan gitu ya, apakah kapur barus tersebut sengaja digunakan seseorang untuk menghilangkan bau jenazah itu atau tidak. Kemudian di TKP juga kami menemukan adanya beberapa buku-buku beragam agama, Mas. Akan tetapi kami tidak bisa menyimpulkan secara langsung terkait dengan kasus kematian ini dengan adanya buku tersebut. Mungkin itu informasi terkait sampai saat ini. Terima kasih kepada Mbak Awalia dari pihak polisi. Itulah tadi perbincangan kita dengan tamu-tamu kita hari ini di ruang talkshow. Tentunya Anda telah menyimak informasi dari jawaban teka-teki perihal kematian satu keluarga di Kalideres ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita simak dengan baik, agar tidak lagi menimbulkan spekulasi-spekulasi yang akan merugikan pihak keluarga korban. Sayang sekali pemirsa, waktu kami menemani pemirsa telah habis. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Efnya, Mbak Lita, dan Mbak Waya yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk datang ke studio kami. Akhirnya saya, Pak Fauzan beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat sore.